Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 2215061027 dari kelas PSTIC Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video konversi, yaitu untuk program MBKM saya pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan mata kuliah Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Di sini mitra MBKM yang saya ikuti adalah Bangkit Academy tahun 2024 Batch 2 oleh Yayasan Decoding Indonesia. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang konversi yang saya ambil, di sini saya akan bahas dulu apa sih program MBKM yang saya ikuti. Jadi mitra MBKM saya adalah Bangkit Academy yang bekerja sama dengan Yayasan Decoding Indonesia. Terdapat tiga course yaitu Android Development, Machine Learning, dan Cloud Computing. Dalam program kali ini, saya mengambil course Android Development untuk mengembangkan keterampilan saya di bidang pengembangan aplikasi Android. Program ini memberikan pelatihan mendalam tentang teknologi dan tools yang digunakan di industri, serta mempersiapkan saya untuk menjadi profesional di bidang ini. Nah, untuk keamanan sistem informasi sendiri, apa sih sebenarnya? Jadi, keamanan sistem informasi adalah bidang yang fokus pada melindungi data, sistem, dan infrastruktur dari ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, dan serangan cyber. Materi ini mencakup konsep dasar seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Untuk implementasi KSI sendiri dalam MBKM yang saya ambil yaitu Android Development, yang pertama adalah keamanan data user, yang kedua keamanan aplikasi, yang ketiga keamanan komunikasi, yang keempat pengelola keamanan kode, dan yang terakhir yaitu bundling AAB. Nah, untuk keamanan data user, jadi aplikasi Android mengelola informasi pribadi pengguna seperti kredensial login atau data pendaftaran akun. Di sini kode yang saya gunakan ada di sebelah kanan, yaitu terdapat eh, user preference yang isinya private file token, ID, name, dan email. Di sini data datanya saya melakukan share preference. Pada share preference ini, token pengguna yang bersifat sensitif disimpan secara lokal melalui share preference sehingga token hanya dapat diakses saat aplikasi sedang digunakan. Nah, jadi em, ketika kita memasukkan token, ID dan ID, nama dan password itu hanya bisa diakses saat aplikasi sedang digunakan. Jadi data yang user masukkan itu akan aman. Oke, next di sini masih masih dalam keamanan data user, yang mana keamanan data token pengguna dapat ditingkatkan dengan menambahkan dependensi. Seperti yang ada di sebelah kanan ini, saya menggunakan share preference. Nah, dependensi juga dapat digunakan untuk enkripsi token agar token yang tersimpan sudah dalam bentuk enkripsi. Nah, di sini eh, dependensi yang saya gunakan yaitu ini. Saya menggunakan dependensi security security crypto. Nah, contoh tambahannya di sini ada master key, master key yang digunakan eh, untuk keamanan data user.
Lalu di sini terdapat enkripsi share, yang mana enkripsinya adalah preference.create. Di, di sini. Enkripsinya, saya menggunakan preference.create, yang mana ini digunakan untuk memasukkan konteksnya. Lalu di sini untuk ini ya, untuk key encrypt saya menggunakan AES256 SIV. Lalu setelah itu kita akan melakukan enkripsi terlebih dahulu data yang sudah dimasukkan agar tersimpan di dalam enkripsi. Jadi data-data yang kita masukkan itu akan tersimpan di enkripsi secara aman. Oke, selanjutnya di sini ada keamanan aplikasi. Untuk keamanan aplikasi yang saya buat sendiri, di sini keamanan aplikasi itu mencegah akses yang tidak sah dengan autentikasi yang kuat, seperti library auth untuk sign LinkedIn with Google. Seperti contohnya yang ada di kanan ini, aplikasi yang saya buat itu terdapat sign in with Google. Contohnya seperti ini. Kita bisa cus akun. Nah, kenapa sih di sini saya merekomendasikan untuk sign in with Google? Karena kita bisa masuk melalui Google agar data yang kita masukkan itu lebih aman karena kita menggunakan Google. Seperti itu aja. Jadi, kalau kita login menggunakan Google itu lebih terjaga keamanannya. Selanjutnya di sini keamanan aplikasi yang lain juga terdapat izin akses aplikasi. Izin akses aplikasi juga merupakan salah satu bentuk keamanan dari aplikasi itu sendiri. Jadi user dapat memberikan kebebasan untuk mengizinkan aplikasi akses izin apa saja. Nah, aplikasi yang saya buat itu kan namanya NutriScan. Aplikasi saya itu memerlukan akses untuk ambil gambar dan record video. Jadi di sini izin aksesnya seperti ini, seperti yang ada di kanan ini. Oke, selanjutnya di sini ada keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi memastikan komunikasi antar aplikasi dan server atau API menggunakan protokol yang aman seperti menggunakan HTTPS dan TLS. Kebetulan aplikasi yang saya buat ini pada kuliah MBKM saya sudah menggunakan HTTPS. Di sini saya menggunakan retrofit dengan base URL-nya HTTPS. Sehingga data yang dimasukkan, sehingga data komunikasinya itu aman dari izin akses aplikasi gitu. Nah, di sini juga terdapat file logging interpreter, yang mana di sini logging dinonaktifkan otomatis di mode produksi sehingga data seperti API, key, password, atau token tidak terekspos. Jadi di logging interface ini semua yang dimasukkan itu tidak akan terlihat gitu. Jadi aman. Selanjutnya di sini ada pengelolaan keamanan kode. Di sini saya menggunakan kode obfuscation, yang mana obfuscation sendiri merupakan teknik untuk menyamarkan atau mengaburkan kode aplikasi agar sulit dibaca dan di refresh oleh engineer. Ini adalah contohnya sebelum dan sesudah saya mengaplikasikan dengan teknik obfuscation, yang mana di sini pada file email string, sebelumnya kan tulisannya seperti ini. Nah, setelah sudah mengaplikasikan teknik obfuscation,
emailnya itu disamarkan dengan menggunakan B. Jadi dia menyamarkan atau mengaburkan kode agar lebih aman. Nah, untuk password di sini disamarkan menjadi C. Lalu untuk login respon disamarkan menjadi D. Lalu di sini ada ini food list response disamarkan menjadi F. Lalu di sini ada find food response disamarkan menjadi G. Jadi fungsi dari teknik obfuscation ini sendiri itu untuk menyamarkan eh, kode agar dia tuh sulit dibaca oleh oleh engineer. Jadi kode-kodenya itu aman gitu. Nah, yang terakhir di sini ada bundling AAB. Sebenarnya bundling AAB itu sendiri apa sih? Nah, AAB atau Android App Bundle adalah format distributor aplikasi Android yang lebih efisien dibanding dengan APK. Sejak Agustus 2021, format AAB ini adalah format wajib digunakan untuk distribusi aplikasi ke Google Play Store. Jadi, kalau kita mau membuat aplikasi dan dimasukkan ke dalam Play Store agar bisa digunakan oleh user-user lain, itu kita distribusinya menggunakan AAB karena itu lebih efisien dari APK. Jadi aplikasi-aplikasi yang kami buat kalau ingin ditampilkan ke Google Play Store itu menggunakan bundling AAB dulu. Nah, keterkaitan AAB sendiri dengan keamanan sistem informasi itu apa sih? Jadi keterkaitannya yang pertama itu keamanan distributor. Jadi distributornya itu lebih aman. Lalu yang kedua itu ada validitas perangkat. Yang ketiga itu ada pengurangan risiko modifikasi aplikasi. Dan yang terakhir ada integrasi dengan fitur keamanan aplikasi. Nah, terakhir nih. Jadi kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi adalah keamanan sistem informasi sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android untuk melindungi data pengguna, mencegah akses yang tidak sah, dan menjaga integritas aplikasi. Implementasi keamanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah potensi resiko atau kerugian. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang konversi MBKM yang saya ambil untuk mata kuliah keamanan sistem informasi dan mata kuliah praktikum keamanan sistem informasi. Sebelum saya akhiri, di sini eh, ada yang perlu saya tunjukkan, yaitu di sini terdapat sertifikat dari mitra saya, yaitu Bangkit Academy oleh Decoding Indonesia, yang mana sertifikat ini menunjukkan periode MBKM saya yaitu 6 September sampai 31 Desember dan saya dinyatakan lulus dengan nilai sebagai berikut. Ini adalah skor-skornya dan ini adalah jam-jam saya belajar. Di sini untuk course-nya sendiri, nah ini adalah transkrip nilainya. Di sini course-nya sendiri itu terdapat beberapa course. Yang pertama yaitu memulai pemrograman dengan Kotlin, lalu belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, lalu belajar fundamental aplikasi Android, lalu belajar pengembangan aplikasi Android intermediate, lalu ada belajar dasar AI, lalu ada belajar penerapan machine learning untuk Android developer, lalu ada capstone atau final project, dan yang terakhir ada eh, pembelajaran soft skill dan career development. Nah, ini adalah jam-jamnya yang saya pakai selama di Bangkit ini, yaitu saya belajar 912 jam. Untuk nilai-nilai sendiri adalah sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sertifikat kepesertaan saya diberikan kepada saya oleh pelaksana Pusat Kampus Merdeka.
yaitu ini sertifikat MSIB dari kampus Merdeka itu sendiri. Dengan Ketua Pelaksana Bapak Gugup Kismono. Begitu. Ya, lalu ini ada apa ini? Lalu ini ada surat graduation. Jadi saya dinyatakan lulus dari kampus Merdeka. Oke, udah. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya cukup untuk mengkonversi dua mata kuliah saya, yaitu keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.